Geger Pacinan di Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Keraton Kartasura tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya kota Solo pada 17 Februari 1745 lalu. Setelah peristiwa itu, Keraton Kartasura rusak sehingga penguasa saat itu Pakubuwono II memutuskan mencari lokasi baru untuk pusat pemerintahan kerajaan. Seperti diketahui, pusat kerajaan Mataram kemudian dipindahkan ke desa Sala, tepatnya di tepi sungai Bengawan Solo, dengan raja bertahta di Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Mengenai geger Pacinan, ada dua tokoh sentral, yakni Pakubuwono II, penguasa Mataram Islam yang berafiliasi dengan Belanda, dan Sunan Kuning yang memimpin pasukan gabungan Jawa Tionghoa. Cerita berawal dari pembunuhan etnis Tionghoa di Batavia pada 9 Oktober 1740. Kebijakan Gubernur Jenderal Batavia saat itu, yaitu Adrian Falkenir, membuat banyak orang Tionghoa eksodus. Warga etnis Tionghoa itu pergi ke daerah timur di kawasan pesisir. Setelah itu mereka mulai masuk ke daerah pedalaman dan menggalang kekuatan untuk melawan Belanda. Menurut Ketua Komunitas Pecinta dan Pegiat Sejarah Solo Societies, Dani Saptoni, menuturkan kabar pemberontaknya orang-orang Tionghoa kepada Belanda didengar oleh Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Mataram Islam di Kartasura. Saat itu Pakubuwono II menganggap, mungkin menurut persepsinya saat itu, seperti yang tertera di banyak sekali manuskrip, menjadi satu potensi kekuatan yang bisa digunakan untuk mengusir Belanda, ucap Dani Saptoni. Pakubuwono II bersedia bergabung dan membantu perlawanan orang-orang Tionghoa. Menurut Dani, saat itu Pakubuwono II sempat mengirim pasukan perangnya yang dipimpin oleh Patih Paringgoloyo. Walau beberapa pertempuran berhasil dimenangi, pada akhirnya Belanda yang memenangi peperangan. Kondisi itu membuat Pakubuwono II khawatir kekalahan dalam peperangan akan berefek pada legitimasinya sebagai raja. Akhirnya Pakubuwono II disarankan beberapa penasehatnya supaya melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Belanda. Sikap Pakubuwono II berbalik arah, membelot ke Belanda, dan malah menumpas pemberontakan orang-orang Tionghoa yang memberontak kepada Belanda. Pada waktu itu, orang-orang Tionghoa yang melakukan pemberontakan pada geger Pacinan sempat mencapai jantung pemerintahan di Kartasura. Bahkan dikisahkan mereka sudah berhasil menguasai benteng Belanda di Kartasura. Tetapi karena situasi berubah, di medan perang kalah terus, Pakubuwono II berbalik arah untuk menyelamatkan kekuasaannya dan beralih membela Belanda. Pakubuwono II menumpas orang Tionghoa yang memberontak, memunculkan eksis politik di kerajaan Mataram. Banyak sekali pembesar kerajaan itu yang tidak menyetujui sikap Pakubuwono II yang membelot mendukung Belanda. Mereka menggunakan salah satu kekuatan di Mataram untuk melakukan perlawanan. Putra Pangeran Tepasana, R.M. Garendi, yang masih remaja dijadikan simbol perlawanan terhadap Mataram. R.M. Garendi adalah keponakan Pakubuwono II, sekaligus cucu Amangkurat III. Kerabat kerajaan Mataram Kartasura yang membantu R.M. Garendi, salah satunya R.M. Said atau Pangeran Sambernyawa, yang kemudian menjadi Mangku Nagoro I. Pangeran Sambernyawa menyimpan dendam terhadap Mataram Kartasura. Mereka lalu bergabung dengan Laskar Tionghoa. Berdasarkan informasi yang beredar, yang menceritakan geger Pacinan pada 30 Juni 1742, pasukan Sunan Kuning atau R.M. Garendi
berhasil menjebol benteng keraton Kartasura. Penjebolan itu dilakukan dengan menggunakan meriam yang bekasnya bisa dilihat hingga sekarang. Pakubuwono II dan keluarganya dievakuasi oleh Kapten Van Hohendorff, pemimpin tentara kolonial VOC di Kartasura. Mereka melarikan diri ke Magetan melalui Gunung Lawu. Pada 1 Juli 1742, Sunan Kuding dinobatkan sebagai penguasa Keraton Kartasura dengan gelar Sunan Amangkurat V. Setelah berkuasa, Amangkurat V bermaksud mengempur pasukan Belanda di Semarang. Ia mengirim 1.200 prajurit gabungan etnis Jawa dan Tionghoa di bawah pimpinan Raden Mas Said dan juga Singseh Tan Sin Ko. Namun pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan Amangkurat V di Welahan. Kondisi Amangkurat V yang kehilangan banyak pasukan dimanfaatkan Pakubuwono II merebut kembali Keraton Kartasura. Kemudian pada 26 November 1742, Pakubuwono II dibantu Cakradiningrat IV dari Madura menyerang Kartasura dari arah Bengawan Solo, sementara pasukan Belanda dari arah Ungaran dan Salatiga. Kemudian Pakubuwono II berhasil merebut kembali Keraton Kartasura dan memaksa Amangkurat V atau Sunan Kuding meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke selatan bersama pasukannya. Kemudian pada tahun 1743, Amangkurat V terpisah dari rombongannya dan terjebak di Surabaya. Di sana ia ditangkap oleh VOC dan ditawan ke Semarang, lalu di Batavia, dan akhirnya diasingkan ke Ceylon yang sekarang Sri Lanka. Lalu siapakah Sunan Kuding? Sunan Kuding atau Amangkurat V atau Raden Mas Garendi yang lahir 1726 merupakan cucu Amangkurat III dari Kerajaan Mataram Islam. Dia adalah putra dari Pangeran Tepasana. Saat geger Pacinan di Kartasura terjadi, RM Garendi atau Sunan Kuding masih berusia 14 tahun dan 16 tahun saat diangkat menjadi raja. Masa kecil Sunan Kuding diwarnai konflik berdarah yang mengakibatkan kematian ayahandanya. Setelah sang ayah wafat, Raden Mas Garendi dibawa lari menyelamatkan diri oleh pamannya bernama Wiramanggala. Mereka melintas gunung ke Mukus menuju Grobogan. Di lokasi itu, rombongan pelarian Kartasura berjumpa dengan keluarga Tionghoa, yaitu Tan Hetik. Garendi lantas dipungut anak oleh Hetik. Dalam babat Kartasura II, diceritakan Raden Mas Garendi sebagai remaja berparas tampan. Akan halnya Raden Mas Garendi memang rupawan. Kebagusannya sudah dikenal di mana-mana, apalagi banyak cerita-cerita yang turut meramalnya. Bahwasanya seorang bangsawan yang bijaksana, lagi pula baik hati, adalah tidak mustahil. Banyak kawula yang mengabdikan diri pada Raden Mas Garendi. Itulah geger pecinan Kartasura, kisah Sunan Kuding dan pembelotan Pakubuwono II. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.